Tidak apa-apa. Baik. Siapa itu? Sudah datang. Sudah datang. Sudah datang. Selamat menempuh hidup baru. Selamat menempuh hidup baru. Kaget aku, Xiao Ning. Kamu datang tidak bilang-bilang, ya? Bukankah saya baru saja kembali dari perjalanan dinas? Langsung datang mencarimu. Lihat, aku membawa banyak hadiah untukmu. Ah, kamu. Tunggu sebentar. Ibu, kok rumahmu berantakan banget sih? Saya baru saja sedang membersihkan rumah besar-besaran. Suamimu di mana? Kenapa dia tidak membantu kamu? Dia pergi jalan-jalan. Katanya ingin mencari inspirasi untuk buku berikutnya. Bagaimanapun juga tidak akan diterbitkan, buat apa menulisnya? Sungguh tidak malu. Tidak apa-apa, Mama. Nanti aku bantu kamu membereskan semuanya. Aku akan pergi ke toilet dulu. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Saya. Aduh, perutku tiba-tiba sangat tidak nyaman. Aduh, maaf ya, Xiao Ning. Aku pergi dulu, kamu tunggu sebentar ya. Ibu. Ini. Tidak tahu apakah bisa menipuku atau tidak. Ah. Ibu kenapa? Aduh. Sial banget. Kamar mandi ini tersumbat lagi. Menyerap banyak air. Xiao Ning, mau nggak kamu juga jangan masuk dulu? Tepat. Di rumah juga tidak ada makanan lagi. Aku akan membawamu keluar untuk makan enak. Anggap saja untukmu. Merayakan kedatangan. Tetapi, toilet, apa yang harus dilakukan? Itu, tidak ada cara lain. Bagaimanapun juga di rumah, juga tidak ada alat. Oh, Ibu, tunggu sebentar. Lihat, apakah alat-alat ini sudah cukup? Kamu bagaimana? Sendiri sudah membawa benda-benda ini. Ibu. Lihat kamu, selalu ceroboh. Lihat, apakah kamu melukai diri sendiri? Melepaskan. Kamu bilang aku membawa barang-barang ini, ya? Tentu, ini adalah hadiah pernikahan untukmu. Sahabat baik saya. Bagaimana? Hadiah kali ini. Kamu suka? Saya. Ibu. Kamu suka hadiah kali ini? Suka. Saya sedang bersiap untuk memesan kalung ini. Kamu tahu dari mana? Hadiah kali ini. Kamu suka? Suka. Hadiah kali ini.
Apakah kamu suka? Apakah kamu suka? Suka? Kamu suka? Suka. Aku sudah tahu. Setiap gerak-gerikmu. Aku tahu semuanya. Bayi. Akulah yang paling di dunia ini. Orang yang paling mengerti kamu. Jadi, tolong beritahuku. Saat ini, kamu membawa jenazah suamimu. Sembunyikan kemana? Bagaimana kamu tahu? Ibu, karena kita adalah sahabat baik, kan? Saat kamu bahagia, kita saling memahami tanpa kata-kata. Merayakan bersama. Saat kamu sedih, kami tidak sembarangan menerima panggilan telepon dari anak-anak. Apakah kamu bahagia atau tidak? Kamu juga bisa merasakannya dengan empati. Sebenarnya, kamu tidak peduli adalah dirimu. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Tidak benar. Selalu menyaksikanku. Bagaimana bisa kamu? Bagaimana bisa? Ini adalah boneka papan jiwa yang selalu aku inginkan. Tidak mau, Bu. Ibu. Mengapa? Kenapa kamu bersikap seperti ini padaku? Karena kita adalah sahabat terbaik. Kamu milikku. Jangan mati terlalu cepat, gila. Terserah kamu mau bilang apa. Jadilah ikan kecilku di akuariumnya dengan manis. Tenang. Aku tidak akan memukulmu seperti Xiaodi. Aku akan baik-baik saja. Hargai kamu. Sungguh tidak terduga. 7 hari yang singkat ini. Ternyata keadaan bisa berkembang sampai sejauh ini. Untungnya, semua perasaan dan kasih sayang sudah ada dalam rencana. Benar-benar ingin melihat. Pertunjukan sebentar lagi. Bos Qiao. Ini adalah versi terbaru dari proposal proyek. Cukup baik. Kami akan segera mengadakan konferensi pers peluncuran proyek film. Memberi perintah. Segera buat materi dan video singkat. Baik. Bos Qiao. Akun perusahaan kami entah kenapa dibekukan. Apa? Qiao Rui. Kamu sudah melakukan apa saja? Akun perusahaan dibekukan. Xiao Men. Jangan terlalu kasar saat bicara. Bagaimana mungkin saya tidak menyerang? Kita akan harus membayar denda pelanggaran yang besar. Kalau rugi ya rugi. Lagi pula kamu bisa menghasilkan puluhan juta setiap tahun. Kodenya sudah cukup. Ibu. 10 kali. Ini harus membayar ganti rugi 80 juta. Ibu. Baiklah. Anak laki-laki juga memiliki ambisi karir. Benar. Kali ini melakukan kesalahan. Kalau diperbaiki berikutnya pasti akan baik. Qiao Rui. Sejauh yang saya tahu, kamu setiap hari menghabiskan waktu tanpa tujuan di luar rumah. Masih sering traktir dan menyewa seluruh tempat kah? Orang yang saya panggil semuanya adalah saudara saya sendiri. Siapa yang sama sepertimu? Anda adalah binatang.
hanya memikirkan pekerjaan dan uang. Aku tidak ada yang mau padamu. Saya binatang. Kalau begitu kamu adalah binatang buas yang hanya akan memenuhi kebutuhan fisiologisnya sendiri. Kamu, tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Bagaimana beraninya kamu mengatakan itu tentang adikmu? Bermain-main dengan sembarangan ada apa? Kamu tidak menikah. Juga tidak boleh menghambat adikmu. Buka 3 malam ini. Dia melakukannya demi keluarga Qiao. Mewarisi keturunan. Melestarikan keturunan. Siapa yang menyebarkan kata-kata ini? Ini adalah laporan buku ungu Diana. Sebenarnya ayah sudah tahu sejak lama. Qiaowi bukan anak kandung. Hanya karena hubungan baik kita selama bertahun-tahun. Baru memilih menyembunyikan. Ibu, kamu memberitahu aku. Apakah ini benar? Ini tidak nyata. Ini tidak nyata. Ini tidak nyata. Ini tidak nyata. Tapi aku berbeda dengan ayah. Mulai sekarang, perusahaan tidak ada hubungannya lagi denganmu. Aku juga tidak akan lagi menyemangati tren itu. Oke. Sungguh keluarga Qiao yang hebat. Kamu bahkan tidak akan membiarkan aku tenang sampai mati. Ya. Sebenarnya lubangnya cukup jelas. Selama kamu sering menyembah ayah, pasti bisa menemukan. Properti ini atas nama saya. Qiao Man. Aku memintamu untuk langsung ikut denganku. Tidak perlu kamu bilang. Bersama kalian. Saya merasa mual setiap saat. Selanjutnya, seharusnya memberi kepada sahabat baikmu. Wakil Presiden muda. Selamat ulang tahun, Mama. Terima kasih, sayang. Apakah belakangan ini keluargamu membuatmu marah lagi? Mau nggak kita minum bareng untuk santai-santai? Baiklah. Kebetulan ada sesuatu. Ingin minta bantuanmu. Apa? Kamu akan menginap di kantor malam ini. Hari ini kan ulang tahunmu. Tidak ada cara. Hari ini adalah ulang tahunmu. Hari ini adalah ulang tahunku. Hari ini adalah ulang tahunku. Hari ini adalah ulang tahunku. Tidak ada cara. Sebelum menemukan rumah yang cocok. Sementara ini bertahan saja dulu. Ayo tinggal bersama saya. Ibu. Jangan bercanda, Xiaoni. Kebetulan perusahaan sedang dalam periode ini. Banyak hal. Tinggal di perusahaan juga memudahkan saya dalam bekerja. Wanita cantik. Mau tambah WeChat nggak? Kamu siapa? Nini. Kita pindah tempat. Perkenalkan diri saya. Saya adalah seorang pemimpin. Baru saja aku mendengar kalian berbicara di samping. Belakangan ini si cantik agak kekurangan uang. Uang tambahan. Iya, kan? Ulat kecil. Sangat berkualitas. Telingamu tumbuh dengan baik. Tapi sayangnya telinganya terlalu panjang. Tempat yang seharusnya berpikir. Atas. Sampah, cepat pergi. Pakaian saya, kamu. Pasal 293 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Memukul orang lain sesuka hati dan menghasut keributan. Menandai pelanggaran selama 3 hari dengan gambar terkait sudah dipastikan. Sambil membaca pasal hukum, melakukan perjalanan dinas. Apakah ini agak terlalu klise? Yaitu, aku juga tidak tahu apakah dia menghafalnya dengan benar atau tidak. Halo. Terima kasih atas bantuan Anda. Sama-sama. Aku melihat kamu masih bersiap untuk mengambil botol minuman.
Hari ini saya sengaja datang untuk menemui Nyonya Qiao Ma. Ini kartu nama saya. Ayahmu saat masih hidup mendirikan sebuah dana. Asalkan kamu berusia 28 tahun. Jika menikah dan mengadakan pesta pernikahan, dana dapat sepenuhnya dilepaskan. Ternyata ada hal ini juga. Saya juga baru tahu. Bisa dapat berapa banyak sih? Sungguh kebetulan, pengacara Wang. Beberapa hari lagi saya akan menikah. Saya ingin menanyakan tentang uang ini. Berapa cepatnya bisa diterima dananya? Jadi besok kamu akan mengatur kencan buta? Benar. Kalau besok, waktunya pas tepat. Tapi apakah melakukan ini terlalu tidak bisa diandalkan? Kalau begitu, temani aku pergi. Sekalian bantu aku memberi saran juga. Aku sendiri, cenderung maskulin. Setelah menikah, saya menghasilkan uang untuk menghidupi keluarga. Kamu belanja bahan makanan dan memasak. Memberimu 100 setiap bulan untuk biaya hidup. Kamu mengajariku kelompok bertahan ekstrim. Ini adalah bunga yang saya ambil di pinggir jalan. Untukmu. Kenapa kamu mencabut kantong bunga hijau orang lain? Tersandung di teh tapi bisa minum anggur yang enak. Kalau begitu kamu cukup berpengalaman. Bedak mentah. Aku bertanya padamu. Apakah kamu akan punya anak? Ibumu pernah mengajarimu cara mengobrol. 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 Ini adalah kartu kerja saya. Pekerjaan saya di grup Shentu. 500 perusahaan terbaik dunia. Masih terlalu banyak tekanan. Saya sangat mampu untuk kompatibel ke bawah. Permintaan saya hanya satu. Setelah menikah, kamu tidak boleh bergaul dengan lawan jenis manapun. Kalau ayahku bagaimana? Ini. Meskipun ayah saya sudah meninggal. Itu sempurna. Benci. Berikutnya, kamu bilang orang-orang ini semuanya siapa sih? Siapa yang membuatmu begitu terburu-buru menikah? Dengan tujuan yang aneh. Hanya bisa menemukan orang-orang aneh. Bukankah ini sangat normal? Juga. Tapi kontrak proyek sudah ditetapkan. Dana tidak bisa ditunda lagi. Aku benar-benar sangat membutuhkan uang itu. Sebenarnya aku masih punya sedikit tabungan di sini. Tidak perlu kamu bayar kembali. Tetapi saya punya syarat. Membiarkanmu. Tinggallah bersamaku perlahan-lahan. Tidak bisa. Kalau Xiaoni, jika kamu meminjamkan uang ini padaku, kalau begitu saya akan lebih sulit. Lebih condong ke 9 barley. Aku akan mengembalikanmu 2 kali lipat. Baiklah. Kamu jangan lagi ikut kencan buta. Beri aku waktu 3 hari. Saya pasti akan mengumpulkan uang ini. Pelan-pelan. Tenang saja. Permisi, apakah ini Nona Qiao? Permisi, apakah ini Nona Qiao? Nama saya Xiao Dian. Datang untuk perjodohan. Apakah Anda Tuan Xiao? Silakan duduk. Maaf, Tuan Xiao. Aku perlu jujur padamu. Sebenarnya saya melakukannya untuk mewarisi harta keluarga. Baru saja keluar untuk kencan buta. Mengurus surat nikah. Adakan sebuah upacara lalu pergi. Maksud saya, setelah menunggu periode jeda 1 bulan, langsung cerai. Kenapa tidak? Ini sangat menarik. Kamu tidak mungkin seorang penyimpang, kan? Tujuan aneh ini.
Bagaimana bisa bertemu dengan orang aneh? Sama-samalah. Nona Qiao. Perkenalkan diri saya. Nama saya Xiao Dian. Adalah seorang penulis. Nama saya Xiao Dian. 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 Saya seorang penulis. Jika Anda ingin menikah palsu, maka saya pasti adalah wanita yang paling cocok untuk Anda. Jadi, kamu melihat kebutuhan saya di situs Kencan. Datang khusus untuk ini? Iya. Saya sedang menulis sebuah karya baru belakangan ini. Novel tentang kondisi pernikahan di kota modern. Jadi datang ke sini mencari bahan. Benar. Kali ini akhirnya menemukan pria itu. Aku baru saja merasa ada yang tidak benar lagi. Wanita normal. Hanya mata yang tidak buta. Bagaimana mungkin dia tidak menyukai saya? Mata kamu pasti tidak buta. Masih bisa dilihat kalau saya laki-laki. Tidak ada kesempatanmu untuk berbicara. Sedikit. Ibu saya benar. Kamu cantik sekali. Masih secepat itu ingin menikah. Di dalam rumah pasti ada anak haram orang lain. Terima kasih sudah memberitahu. Aku akan menamparmu sebagai hadiah. Kamu memukulku. Ibu saya bahkan tidak pernah memukul saya. Ibu. Kencan buta malah dibawa sama ibu. Bagaimana beraninya kamu memukul anakku? Apakah kamu tidak mendengar mulutnya yang dulu bicara sembarangan? Berkata bohong dengan mata terbuka. Jelas-jelas kamu yang memulai duluan. Saya membuktikan bahwa memang dia yang mulai bersikap menjijikkan terlebih dahulu. Baiklah. Anda anjing pria dan wanita. Kalian memang kaki tangan dari kafe ini. Tatakan kopi. Bercinta pura-pura. Membawa kita untuk berbelanja. Ibu, aku sudah bilang. Ini adalah minuman Zunbulaji. Kenapa begitu mahal? Dia memakan kue itu. Aku sama sekali tidak mendapat satu gigitan pun. Dia langsung memakannya habis. Baiklah. Kalian bekerja sama. Menyiksa kami yang yatim piatu dan ibu tunggal. Aku ingin kamu mengganti rugi kerugian kami. Juga harus diganti biaya perjalanan pulang pergi kami. Ketahuan sedang berbuat salah masih ketawa. Kamu bisa bercerita lelucon. Memukul orang itu tidak baik. Anakmu adalah karyawan grup Deep Space, kan? Besok tidak perlu masuk kerja lagi. Siapa kamu sebenarnya? Apa? Pemecatan. Mengapa? Halo. Kita telah dijebak oleh modal. Kalau tidak pergi sekarang, saya langsung melapor ke polisi. Pergi. Tidak menyangka. Sepanjang hidup saya. Tidak menyangka. Xiao, penulis. Keren banget ya. Ah. Senang bertemu dengan teman-teman dari Deep Space Group. Apa? Konferensi pers harus dipindahkan ke besok. Transfer uang juga harus dilakukan sebelumnya. Mengapa? Bos Qiao tidak tahu siapa yang membocorkan berita kepada media. Jadi Dewan Direksi memberikan tekanan. Konferensi pers akan diadakan besok. Dan membutuhkan dana yang telah diterima. Tidak bisa ditunda lagi? Malam ini besok sore. Mungkin sudah terlambat untuk Xiaoni di sana. Penulis besar. Sekarang pergi mengambil sertifikat. Pernikahan akan diadakan besok. Bisakah? Tidak masalah. Bos Qiao.
Tempat untuk konferensi pers sudah dipesan sebelumnya. Tapi sekarang sedang mencari tempat pernikahan. Agak terlambat. Jika sedang memikirkan tentang tempat pernikahan. Kebetulan saya punya seorang teman yang bisa membantu. Sudah dengar. Kalau begitu, kita adakan besok. Penulis besar Xiao. Kamu punya banyak teman, ya. Tenang. Pasti membuatmu puas. Setelah segala sesuatunya berhasil, aku akan memberimu amplop merah besar. Ini dianggap sebagai mahar untukku? Tentu saja. Meskipun hanya beberapa hari. Tapi bagaimanapun juga, kamu tetap jomanku. Bukan menikah secara sah. Ini adalah bahkan pernikahan yang tergesa-gesa. Kamu juga adalah pengantin wanita tercantikku. Pergi. Naik mobil. Pergi. Aku yang biasa-biasa saja dan lembut. Kenangan lembut ini. Ternyata cinta bisa dikirim. Rencana berubah. Saya sudah menemukan kandidat yang cocok di pihak saya. Pernikahan akan diadakan besok. Kamu harus ingat untuk datang. Sebenarnya siapa? Kamu tidak akan membiarkan pernikahan selesai. Yang palsu juga tidak bisa. Jadi pernikahannya mulai pukul 12. Konferensi pers dimulai pukul 2 siang. Benarkah? Ya, Pak Qiao. Tidak tahu apakah sempat atau tidak. Masih sempat. Bos Qiao. Indah sekali. Menjilat. Tulus. Yang penting tulus. Ingat beri saya angpau ya. Bercanda kok. Keluar dan lihat apakah pengacara Wang sudah datang. Kamu harus membantuku. Sebelumnya kamu memberitahuku. Kata sandi akun Qiao Men. Saya belum mengambil banyak. Langsung dibekukan. Sampah. Daging sudah sampai di depan mulut tapi tidak bisa dimakan. Perlu saya beri makan kamu? Xiao Rui di rumah saya. Dia memang terlalu polos. Kata-kata ini katakan untuk dirimu sendiri saja. Selain perusahaan. Sebelum ayahmu meninggal. Masih meninggalkan sejumlah besar uang untuk kakakmu. Kalian tahu tidak? Ternyata ada hal ini juga. Orang mati itu ternyata menyimpan niat pribadi. Dia akan mengadakan pernikahan hari ini. Setelah menyelesaikan wasiat, dia akan dengan lancar mewarisi harta warisan itu. Kalian tidak mendapatkan sepeser pun. Binatang jahat ini. Aku sudah tahu. Dia tidak pernah menganggap kita sebagai satu keluarga. Pernikahan di mana? Kita akan pergi sekarang. Jangan serakah sendiri. Pernikahannya di mana? Kita akan pergi sekarang. Jangan serakah sendiri. Sudah kukirimkan padamu. Terima kasih ya, Xiaoni. Uangnya sudah diterima. Kita bagi hasil 30-70. Siapa yang peduli dengan uang kotor kalian itu? Pengacara Wang. Nona Qiao. Kamu memang cepat gerakannya. Saya sudah membawa dokumennya. Setelah menikah, akun ini menjadi milikmu. Kalau begitu, mohon bantuannya, pengacara Wang. Ini suami saya. Anda bisa mengobrol dengannya lebih dulu. Saya masih ada urusan, jadi izin dulu sebentar. Pergilah. Itu kamu. Para tamu yang terhormat. Teman-teman tercinta. Selamat datang semua yang hadir. Pernikahan Qiao Man dan Xiao Dian. Hari ini adalah Qiao Man dan Xiao Dian. Hari yang bahagia. Selamat. Selamat.
Suara ini, kok terdengar begitu familiar? Wei Suonan, kok bisa kamu? Kalian saling kenal. Bukankah kamu itu semacam pengelola? Benar, pengurus utama, pembawa acara pernikahan. Malah menyuruhku memakai pakaian yang kamu tunjukkan. Gaun bridesmaid. Sekarang banyak orang yang bekerja paruh waktu sebagai pendamping pengantin. Industri yang serius. Kemahiranmu dalam merayu teman ini benar-benar payah. Jadi, sebenarnya terjadi apa? Kamu pergi tanya dia saja. Terakhir kali di bar, aku minum sedikit. Ingin dia datang ke sini untuk kerja paruh waktu. Ini sama sekali tidak nyambung. Sudahlah. Mungkin sebelumnya ada sedikit kesalahpahaman. Bagaimanapun juga, mari lanjutkan pernikahannya dulu. Sedikit gangguan. Tak ada yang bisa menghentikan dua pendatang baru ini. Tekad untuk saling menjaga dan mencintai. Teman ini cukup profesional. Kami menikah secara pura-pura. Orang itu tidak benar-benar mati. Saya mengumumkan, pernikahan Kia Oman dan Xiao Dian resmi. Tunggu sebentar. Masih ada adegan menyelamatkan pengantin juga, kan? Kamu tidak perlu peduli. Ini ibu asuh saya dan adik laki-laki saya. Orangnya bukan teman baik, ya. Kia Oman, meskipun saya bukan ibu kandungmu, tapi setidaknya aku sudah bekerja keras. Membesarkanmu selama bertahun-tahun. Perkara sebesarnya menikah. Ternyata mereka sama sekali tidak memberitahu kami. Hatiku ini. Semua orang, tolong nilai aku dong. Kakak, kamu terlalu kejam, ya. Setelah ibu mendengar hal ini, saya bahkan tidak bisa makan sama sekali. Mahjong sudah tidak dimainkan lagi. Anda adalah kerabat Nona Kia Oman, kan? Mana mungkin ada dendam semalam di antara keluarga. Mari kita lanjutkan dengan pernikahannya terlebih dahulu. Kamu siapa sebetulnya? Ini mana ada hakmu untuk bicara. Kia Oman, pernikahan hari ini, kamu tidak bisa menikah. Xiao Men mana? Ayahmu sebelum meninggal. Percayakan dirimu padaku. Hanya takut kamu menikah dan salah pilih pasangan. Pintu keluarga Kiao kami. Bukan dari mana-mana. Siapa saja bisa masuk. Kamu ada urusan apa di sini? Aku pergi dulu. Kalau begitu, kamu pasti mengatakan itu terlalu lambat. Mengapa? Karena sembarangan orang sudah masuk. Bukankah itu kalian? Apa yang terjadi? Memang begitu. Ini benar-benar barang yang tidak punya hati nurani. Ibu bagaimana bertemu? Kamu membuat ibu kita marah lagi. Masih ingin terus terobsesi tanpa sadar juga? Ya ampun. Lihat ini, apa urusannya? Baiklah. Katakanlah. Sebenarnya kalian punya tujuan apa? Aku tidak ingin melihatnya lagi. Sebenarnya kalian punya tujuan apa? Bayar sisanya dari harta untuk pendidikanmu di luar negeri. Kita mau setengah. Baik. Bagaimana kamu tahu kabar ini? Tuhan melihat segalanya. Jika kita tidak tahu berita ini, apakah kamu hanya berencana? Selama hidupnya dia menyembunyikan dari kita. Xiao Men ya, kamu seorang gadis. Kamu mau uang sebanyak itu buat apa sih? Kita adalah keluarga. Ini adalah adik laki-laki kandungmu. Dia ingin membeli rumah dan menikah. Butuh banyak sekali uang. Saya rasa itu untuk membantunya melunasi utang saham.
Orang seperti ini siapa yang mau menikah dengannya? Kasihan muka kamu ya? Omong kosong. Xiao Di. Xiao Di. Xiao Di, bangunlah. Xiao Di. Apa kabar, Xiao Di? Sepertinya bakat bermain musik saya saat kecil bertambah lagi. Menakut-nakuti saya. Sakit aku. Bohong apa sih? Anak laki-laki saya cuma pura-pura saja. Menakut-nakutinya. Kamu sendiri yang mengisinya ke dalam botol. Pergi sana. Nenek, saya belum memegang porselennya nih. Nenek tua. Kamu main curang juga harus ada batasnya dong. Berbuat licik. Apakah kamu punya bukti? Begitu banyak orang menyaksikan di tempat kejadian. Masih ada. Lihat wajah ini. Ini adalah buktinya. Dengan sengaja menyakiti orang lain. Merusak keuangan pribadi. Pengacara Wang sekarang akan ditahan berapa hari? Hukuman minimal 5-10 hari. Xiaoman, kamu jalang, siapa yang kamu takutkan? Maaf, saya sudah melapor ke polisi. Xiaoman, tunggu aku keluar. Oh iya, saya juga mengumpulkan beberapa keuangan yang kamu berikan padaku. Juga semuanya diserahkan sebagai pasangan. Jadi, waktu ini mungkin akan sedikit lebih lama. Tidak perlu berterima kasih. Xiaoman, kamu pembawa beracun. Kamu benar-benar mau mengirim adik laki-lakimu sendiri ke penjara. Lepaskan aku. Oh iya. Hampir lupa. Rekan penuntut. Di sini masih ada seorang murid Song. Kalau tidak apa-apa, aku turun duluan. Akhirnya selesai untuk sementara. Barang baik seringkali melalui banyak rintangan. Kita lanjutkan. Baik. Lanjutkan, lanjutkan. Para fotografer yang mengikuti dari luar. Juga kamu yang mencarinya. Kamu ini orang. 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 Tidak ada. Bos Kiao. Tidak baik. Tidak tahu dari mana kabar pernikahan itu bocor. Mereka semua memberikan surat undangan konferensi pers kepada para jurnalis. Sudah sampai sini. Kamu ambil dulu saja. Man-man. Ini adalah hadiah pernikahan baru yang aku berikan untukmu. Suka? Xiaoman. Bagaimana konferensi pers bisa berubah menjadi pernikahan? Masih berantakan. Saya rasa tidak perlu kamu melanjutkan pembuatan karya ini. Tuan Jiang. Itu karena seseorang memberikan informasi palsu kepada wartawan. Saya tidak peduli dengan prosesnya. Hasilnya adalah konferensi pers tidak bisa dilaksanakan. Pelanggaran kontrak. Saya mewakili Dewan Direksi sangat meragukan kemampuan Anda sendiri. Jadi, selama konferensi pers berjalan lancar, itu sudah cukup, kan? Sekarang apapun yang dikatakan sudah tidak berguna lagi. Para wartawan semuanya berada di luar. Hal ini sudah menjadi keputusan yang pasti. Tuan Jiang, ini memiliki lokasi langsung di tempat. Dan juga, kami juga memiliki seorang pembawa acara yang luar biasa. Saya memberitahu wartawan. Konferensi pers berjalan seperti biasa. Ya. Sekarang semua orang dengarkan perintah saya. Mari bersama-sama mengubah dunia. Baik. Tuan Jiang. Kamu juga jangan bermalas-malasan. Tolong bantu aku menenangkan para wartawan di luar. Bagaimanapun juga, urusan ini. Andalah yang paling setia. Baik. Kalau begitu,
Aku akan mempercayaimu sekali lagi. Semua orang masuklah. Semua datang untuk ikut merasakan kebahagiaan. Kamu tidak takut dengan pernikahan palsu kami. Sudah diketahui semua orang. Akhirnya tidak bisa keluar dengan mulus. Ya. Jangan tegang. Percaya pada diri sendiri. Kamu bisa menunjukkan apa? Permisi. Orang yang baru saja dibawa keluar oleh polisi itu siapa? Ibu dan adik laki-laki saya. Hari ini adalah hari pernikahanku. Tetapi juga pada hari ini, saya baru saja mengetahuinya. Adik laki-laki saya pernah melakukan tindakan melanggar hukum. Menggunakan sumber daya publik. Saya sangat menyesal. Tapi bagaimanapun juga, aku akan melindungi diriku sendiri. Saya akan melindungi diri sendiri. Saya akan melindungi diri sendiri. Tapi bagaimanapun juga, kita semua menerima putusan hukum. Penderitaan yang dibawa oleh keluarga asal mungkin dapat memengaruhi seumur hidup seseorang. Dan ini justru sesuai dengan tema film kami kali ini. Sepakat tanpa direncanakan. Baik. Baik. Sudah lama tidak melihatmu sebahagia ini. Sedikit lebih kecil. Gadis ini memang menarik. Kamu ahli penipuan pernikahan. Jangan-jangan benar-benar jatuh hati, ya? Kamu masih meragukanku. Mana ada. Aku hanya mengingatkanmu saja. Kamu sebaiknya meneliti lagi. Bagaimana cara menipu gadis ini? Kamu tidak ingin tahu. Gadis ini siapa? Kamu tidak ingin tahu. Kamu sebaiknya meneliti lebih lanjut. Bagaimana cara memindahkan harta ke nama saya? Untungnya kamu baik-baik saja. Kamu baru saja melihat semuanya. Dia bukan orang sembarangan. Xiaoni, kamu datang kapan? Kenapa tidak memberitahu aku sama sekali? Aku baru saja melihat kamu sedang sibuk. Jadi saya merasa sungkan untuk mengganggu kamu. Xiaoni, kamu anak nakal. Kenapa tidak memberitahu saya satu kata pun? Aku baru saja melihat kamu sedang sibuk. Jadi saya merasa sungkan untuk mengganggu kamu. Xiaoni, kamu anak nakal. Kenapa kamu tidak memberitahu aku? Aku baru saja melihat kamu sedang sibuk. Jadi saya merasa sungkan untuk mengganggu kamu. Bagaimana? Acara peluncurannya berhasil, kan? Oh iya. Kenapa kamu selalu membawa pisau makan kemana-mana? Baru saja tidak sengaja jatuh ke lantai. Ngedumel. Isi sebentar. Tidak peduli padanya. Cukup minta satu porsi lagi dari pelayan. Ayo, aku akan membawamu pergi bermain. Menjalar. Kamu tahu cara menghapusnya. Tahu mau menghabiskan apa. Tidak benar. Tidak bisa memberitahu dia. Aku ingin melihatnya langkah demi langkah. Jatuh ke jurang. Begini. Di sisinya hanya ada aku. Tidak apa-apa. Ayo kita pergi. Pergi. Apakah mereka sudah mendengar? Ayo, Pak Kiao. Aku bersulang untukmu. Mengaku bersalah di antara satu sama lain. Tidak apa-apa. Apakah adik laki-lakiku tidak menamparmu? Kita kembali sama-sama. Benar-benar begitu? Ya. Tapi sejujurnya, kemampuanmu untuk merespons secara spontan memang cocok untuk pekerjaan kita. Aku dengar belakangan ini pendapatan box office film sedang lesu. Silakan hubungi saya kapan saja. Kali ini bukan tentang nilai. Kita berdua bekerja sama dalam bisnis pernikahan. Ah, sudahlah kamu.
Lihat berita dengan baik. Aku bertanya padamu. Perhatikan baik-baik pasar pernikahan saat ini. Belum tentu siapa di antara kita yang akan kehilangan pekerjaan lebih dulu. Menjalar. Tidak apa-apa. Menjalar. Kamu baik-baik saja. Jangan berteriak-teriak. Bisa membuat orang takut sampai gila. Sedikit lebih kecil. Kok bisa kamu? Kamu minum terlalu banyak kemarin. Aku sudah membawanya kembali untukmu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. 3-3. Baru saja sampai. Pemeran utama pria dalam film kita. Dia masih di sini. 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 Saya merasa dia pasti perlu belajar ulang. Seperti butiran beras itu. Nanti, mari kita nikmati bersama-sama. Anggap saja Qiao Jie menari. Ini adalah hadiah untuk semuanya. Bos Qiao hebat. Baik. Begitu memikirkannya. Bos Qiao hebat. Jadi, kamu datang sendiri menawarkan diri seperti mau. Sutradara Qiao. Bagaimana? Silakan dulu. Memeriksa barang. Jika kamu pakai bajumu dulu saja. Jadi, kamu begitu saja menjaga saya sepanjang malam. Aku tidak bisa pergi. Aku tidak bisa pergi. Seseorang kemarin. Aku muntah seluruh tubuhku. Seseorang kemarin. Aku muntah seluruh tubuhku. Aku harus membersihkan dengan baik. Apalagi, seseorang juga berjanji berikan aku angpau besar. Tenang saja. Tenang saja. Aku tidak akan lupa. Oh iya. Oh iya. Saya sekarang sedang di mana? Sekarang aku di mana ya? Seharusnya pergi ke rumahku. Seharusnya pergi ke rumahku. Tapi sahabatmu tidak tenang. Saya sengaja mencarikan rumah untukmu. Tapi sahabatmu tidak tenang. Saya sengaja mencarikan rumah untukmu. Menjalar. Apa yang terjadi? Man-man. Menjalar. Tidak apa-apa. Yaitu, mungkin beberapa hari ini agak lelah. Mungkin beberapa hari ini agak lelah. Tapi beberapa hari ini terlalu melelahkan. Ingat, istirahat yang baik. Halo Man-man. Sudah selesai atau belum? Tidak ada. Rasa anjing kecil itu tadi malam. Gimana kabarnya? Jangan asal ngomong. Aku pergi mengambilkanmu segelas air madu. Biar kamu mandi biar agak sadar. Sedikit lebih kecil. Kamu baik sekali. Dadah. Kamu baru-baru ini. Agak nggak fokus ya. Kamu belakangan ini terlalu banyak bicara. Mungkin itu hanya pikiran terlalu berlebihan dari saya. Ini adalah obat psikotropika. Bisa membuat orang melihat tidur, pikiran kacau, mengalami halusinasi, kemungkinan seksual. Tidak perlu lagi. Kamu baru-baru ini agak nggak fokus ya. Kamu baru-baru ini. Siapa? Apakah ruam kecilnya belum sembuh? Sudah datang. Datang. Aku lihat bibirmu sudah kering. Bagaimana kalau kamu minum dulu saja? Tenang, aku tidak akan menyakiti diriku sendiri. Gelasan ini sengaja dituangkan untukmu. Saya sudah minum.
Omong-omong, bagaimana tanggapan orang tentang konferensi pers di internet? Cukup bagus. Mereka berkata, konferensi pers kali ini sangat menarik perhatian. Dan ada juga sebagian orang yang mengatakan, kamu adalah ratu sensasi. Bagus, bagus, hanya ada kontroversi kalau ada perhatian. Itu, ada apa? Tidak apa-apa. Merasa jauh lebih nyaman. Apa yang terjadi denganmu, Man-Man? Sekarang bantu saya mengambil tempat sampah. Kamu kenapa, Man-Man? Kamu kenapa? Kamu kenapa, Man-Man? 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 Maaf. Tidak apa-apa, aku akan menuangkan 1 gelas lagi untukmu. Oh iya. Kamu menulis novelnya bagaimana? Cukup bagus. Kalau begitu, bisakah kamu cerita padaku? Ini ceritanya tentang apa? Baik. Cerita ini menceritakan tentang seorang keluarga kerajaan yang jatuh miskin. Bertemu dengan seorang putri yang sangat kaya. Lalu mereka mulai hidup tanpa henti dan tanpa malu. Man-Man tertidur. Cerita yang kutulis lebih cepat berpengaruh daripada obat. Xiao Dian, kamu mau melakukan apa? Kamu datang ke sini bagaimana? Ini khusus saya berikan untuk Man-Man. Rumah yang sedang disiapkan. Mengapa saya tidak bisa masuk? Otaknya tidak bagus. No wonder ceritanya begitu membosankan. Kamu tahu dari mana? Kamu selalu bersembunyi di sini. Aku tahu. Jauh lebih muda darimu. Kamu masih kecil. Kamu masih kecil. Kamu masih kecil. Kamu masih kecil. Aku kecil. Jauh lebih banyak dari yang kamu bayangkan. Masih tahu apa lagi? Kamu tahu kita telah tidur. Jaga mulutmu tetap bersih. Apa kamu punya masalah mental? Saya dan Kia Oman adalah suami istri sah. Apa urusannya denganmu? Suami istri sah. Suami istri sah. Kamu akan semuanya masuk ke dalam airnya. Memikirkan sesuatu. Kamu tidak bisa lolos dari penglihatanku. Kamu bisa melanjutkan rencanamu dengan pengacara Wang. Aku tidak akan menghalangimu. Tapi, tidak boleh menyakiti tubuh Man-Man. Dia milikku. Kamu mengerti? Ternyata orang di kamar mandi itu adalah kamu ya. Mengerti? Mengerti, mengerti, mengerti. Pergi sana. Kamu orang gila. Gila. Kamu masih belum cepat-cepat pergi. Jika Anda meninggal di tangan neurotik, kalau begitu itu terlalu merugikan. Tolong carikan seseorang untuk saya. Semakin cepat semakin baik. Man-Man, kamu sudah bangun? Man-Man, di sekitarmu benar-benar banyak orang, ya? Sekarang, akhirnya hanya aku yang tersisa. Akulah kamu, sahabat terbaik. Akulah orang yang paling mencintaimu. Dunia di luar terlalu berbahaya. Mereka semua tidak berani. Terlalu berbahaya. Mereka semua ingin mengintimidasi kamu. Man-Man, kamu kasihan sekali. Aku juga kasihan. Sungguh berharap waktu selamanya berhenti pada saat ini. Sudah dicek bagaimana? Waktu mendesak. Teman istrimu ini. Sini berusia 28 tahun, belum menikah. Biasanya dijelaskan dengan cara sederhana. Juga jarang muncul di muka publik. Adalah pemilik perusahaan keamanan.
atau tingkat atas. Perusahaan keamanan. Bagi mereka, itu berarti membantu perusahaan dan pengelola lokasi. Keamanan. Misalnya, memasang beberapa sistem pengawasan. Beberapa layanan dengan perangkat alarm. Selain itu, saya juga pergi ke tahanan sekali. Kamu bertanya padaku tentang mencuci milikmu. Kamu tahu hal-hal apa saja? Mengapa saya harus memberitahumu? Kami bisa membantu Anda menyewa pengacara terbaik. Juga bisa membantumu melunasi sebagian dari total utang. Perempuan ini hanya orang aneh. Bilang kalau dia teman baik kakakku. Sebenarnya selalu diam-diam mengendalikannya. Dia kira aku tidak tahu. Dia mengira aku bodoh. Sebelumnya bahkan saya menyewa rumah di seberang rumah saya. Setiap hari menggunakan teropong untuk mengintipnya. Penyimpangan. Sedikit lebih kecil. Lawannya susah untuk dihadapi. Jangan khawatir. Saya sudah punya rencana. Kemarin minum terlalu banyak. Baru sadar setelah sampai di rumah. Kita baru saja kenal dengan pria itu berapa lama? Bagaimana mungkin membiarkanmu perlahan-lahan dirawat olehnya? Jadi saya langsung datang ke sini. Biarkan dia pulang untuk beristirahat. Xiaoni, kamu yang terbaik. Namun, saya merasa sedikit. Seharusnya bukan orang seperti itu, kan? Kenal orang dari wajah, tapi tidak dari hatinya. Menurut Qiao Rui, ini rumahnya. Ayo pergi lihat-lihat. Apa rasanya? Ruangan ini begitu gelap. Perlahan. Kamu terlalu mudah percaya pada orang lain. Orang di luar. Seperti telur. Terlihat putih dan halus di permukaan. Sebenarnya ketika dibuka, hanya penjahat. Kalaupun begitu, kita paling cuma penjahat. Tapi dia orang yang ceroboh. Bagaimana mungkin dia adalah orang jahat? Tapi dia orang yang ceroboh. Telur bebek setengah jadi. Membuat bulu kuduk merinding. Cepat ambil gambarnya. Kamu cepat pergi, jangan pedulikan aku. Pelan-pelan, aku di sini agak ada urusan mendesak. Aku pergi dulu. Kenapa belum mengangkat telepon? Tidak bisa lari keluar? Halo. Wang Lu. Aku tahu hubunganmu dengan Wang Lu. Tapi aku masih tidak ingin memberitahumu. Hubunganmu dengan Wang Lu. Aku sudah tahu semuanya. Aku tahu hubunganmu dengan Wang Lu. Kamu gila. Mau ngapain? Aku ingin kamu kembali ke tempat yang baru saja kamu kunjungi. Jika kamu masih ingin bertemu dia lagi, jangan datang, dia hanya orang gila. Kali ini saya. Lepaskan dia. Ternyata memang kamu. Kamu. Bukankah ini penulis besar sial? Tidak benar. Kamu seharusnya tidak. Gadis dari kelompok Shenkong. Kamu seharusnya tidak. Gadis dari kelompok Shenkong. Pengacara Wang yang memberitahumu. Dia sekarang di mana? Jangan cari lagi. Jawab pertanyaanku. Apakah aku tidak bisa punya hobi lain sedikit saja? Setiap orang. Semua orang seharusnya punya ruang sendiri untuk menjelajah sendiri. Mari meluapkan emosi. Tetapi, beberapa orang memang tidak mengerti. Seperti tikus yang ada di mana-mana. Harus menanggung sendiri. Mengapa kita tidak bisa saling menghormati? Hobi satu sama lain. Hobi saya bukan untuk bergaya mewah. Jangan keras kepala.
Kita adalah sekelompok orang. Pengacara Wang sudah jujur padaku. Kamu bukan anak kandung dari ketua grup Shenkong. Kamu juga datang dengan membawakan warisan yang panjang, kan? Kamu kekurangan uang. Ingin membeli saham. Dewan Direksi Guilu datang untuk mencari uang. Kamu masih ingin membeli saham. Kamu masih ingin membeli saham. Dewan Direksi Anda akan memulihkan posisi Anda. Aku mengaku kalah. Saya meninggalkan Kia Oman. Itu, kamu tidak perlu pergi. Saya ingin kamu melaksanakan sesuai rencana aslimu. Kamu sebenarnya ingin melakukan apa? Sangat disayangkan. Sayang sekali, sayang. Kalian juga memiliki hak untuk bertanya. Datang. Lihat. Adalah orang-orang yang pergi tanpa pamit. Kemarin malam sama sekali tidak bisa menghubungi. Maaf ya. Beberapa keadaan darurat. Adakah cara untuk menyampaikan permintaan maaf saya? Iman saya. Kalau begitu, aku harus memikirkannya dengan baik. Jadi, kamu masih mau berdiri di luar berapa lama lagi? Penulis besar. Apakah kamu tertarik untuk bekerja paruh waktu malam ini? Sulit digiling. Bukankah kalian menikah palsu? Jangan terlalu berpura-pura positif. Satu kalimat. Tidur atau tidak? Tidur. Sudah siap? Bicara lebih sedikit. Gunakan tenaga di tempat yang seharusnya. Ini akibat perbuatanmu sendiri. Kakak perempuan lebih menyukai drama perang dominan. Kenapa saya pingsan? Sayang, tubuhmu terlalu lemah. Aku telah membuatkan bubur untukmu. Letakkan di ruang tamu. Bangun nanti ingat makan. Aku pergi dulu. Kembalilah. Aku mengajakmu makan besar. Aku pergi dulu. Tidak tahu. Novelnya sudah ditulis sampai mana? Bagaimana bisa? Bagaimana bisa seperti ini? Baik-baik saja. Baik-baik saja. Aku bisa berada di sisimu. 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 Baik-baik saja. Kata Sandi. Apakah ini ulang tahunnya? Masih ada waktu kapan? Ini adalah nama saya. Hati-hati menghapus sedikit. Xiaoni. Maksudmu apa dengan ucapan itu? Apa yang sebenarnya terjadi ini? Barusan saya ada di tepi panggung dalam pikiran saya. Menemukan sesuatu yang sangat aneh. Jangan bilang. Ini bermasalah. Chao Men. 28 tahun. Universitas Media Liancheng. Suka makan kue keju. No wonder kalian begitu akrab dengan Farhan. Ternyata kamu tidak menyukaiku ya. Panjang. Saya membuatnya sendiri. Bagaimana kamu tahu aku suka makan ikan? Benarkah? Aku juga begitu. Pernah dengar tentang api kembar? Aku merasa kita seperti dua jiwa yang terpisah. Pada saat bertemu denganmu, aku sama sekali tidak mengenali diriku sendiri lagi. Kia Oman, apakah kamu sedang melihat-lihat komputerku tanpa izin? Xiaoni, aku bertanya padamu. Data di komputer kamu ini, sebenarnya semuanya apa? Xiaoman, dengarkan aku jelaskan. Ini semua adalah materi yang telah saya kumpulkan. Ini adalah karya saya. Mencari peran. Energi adalah sesuatu yang kamu ciptakan. Kamu sudah melihat semuanya. Oh, ini yang sebelumnya saya hanya bermain-main dengan mereka saja.
Sebenarnya yang aku cintai hanya kamu. Kamu berantakan, kan? Kamu tahu aku itu apa? Dengan kemampuanmu, kamu tidak mungkin menampilkan begitu banyak karakter wanita yang begitu hidup dan nyata. Sama seperti tulisanmu. Menembak beberapa target sekaligus dengan satu anak panah. Baik. Panah. Wanita seperti kamu yang begitu saja menikah dengan seorang pria. Bukankah ini anak panah? Kamu. Sepertinya sebaiknya berhenti di sini. Kamu. Haha. Sekarang Man-Man. Akhirnya kita akan selamanya bersama. Jadi, mulai sekarang, jadilah ikan kecil di akuariummu dengan manis. Aku tidak akan memukulmu seperti Xiao Di. Untuk benar-benar menghargaimu. Kamu sebenarnya mau bagaimana? Itulah. Menyelesaikan kesempatan terakhir. Denganmu. Berbagi rahasia yang tidak boleh diberitahukan. Man-Man. Mari kita selesaikan ini bersama-sama. Dengan begitu tidak ada yang akan menemukannya. Man-Man. Aku lebih bersih. Aku menunggumu. Kenapa aku tidak ingat? Mengalami kegagalan saat membuat kue bulan. Mataku kenapa? Kia Oman, apa yang kamu lakukan pada mataku? Saya bukan Kia Oman. Industri ini pasti ulahmu. Kamu menyembunyikan pengacara Wang di mana? Pengacara Wang. Aku akan pergi menemuinya bersamamu sekarang. Man-Man. Man-Man, kamu sedang di mana? Man-Man, kamu di mana? Man-Man, kamu di mana? Kakiku. Ini adalah seorang tuan muda baru dari keluarga Xiao yang baru-baru ini datang. Kabarnya dia adalah anak haram yang dihasilkan oleh tuan rumah dengan Bai Guang saat itu. Kalau begitu, bagaimana dengan Tuan Xiao Dian? Itu tidak mudah untuk dikatakan. Mungkin diusir dari rumah. Yao Yao, kamu datang ya? Aku sudah menunggumu sangat lama. Jangan datang lagi nanti. Jangan ganggu saya. Xiao Yu, kamu kan tunanganku. Hai, saya tunangan dari tuan muda keluarga Xiao. Kamu nggak ada apa-apanya. Xiao Di, berhenti. Keluarga Xiao telah merawatmu lebih dari 20 tahun. Ternyata membesarkanmu menjadi orang yang sinis seperti ini. Ternyata terang-terangan menggoda ipar perempuanmu sendiri. Saya tidak punya kakek. Kakek, untung kamu datang. Bukan. Mungkin aku akan dirusak oleh orang tua ini. Kamu adalah anakku. Saat itu keluarga Xiao tidak memiliki keturunan. Kamu diangkat kembali ke masa lalu. Bajingan. Kamu juga telah menikmati hari-hari baik lebih dari 20 tahun. Bukankah begitu? Saya tidak rela. Ayahmu aku. Bukan sembarangan bekerja selama lebih dari 20 tahun. Saya memegang banyak rahasia anggota Dewan Direksi. Kita berdua, ayah dan anak, mengambil alih grup vakum sendiri. Tetapi dengan syarat,
Kami butuh banyak uang. Ayah, kamu hebat sekali. Anakku, kamu juga hebat ya. Wanita-wanita itu bisa membuatmu benar-benar setia sepenuh hati. Mataku, sekarang masih ada satu tujuan terakhir. Bersulang. Semoga kita segera menaklukkan grup vakum. Bersulang. Lebih dari 30 tahun. Jangka waktu 30 tahun. Hahaha. Ibu, kamu di mana? Bahaya sudah saya atasi. Sekarang sangat aman. Kembalilah. Tidak patuh. Sebenarnya lari kemana? Biar aku lihat. Anak perempuan nakalku pergi kemana? Apa? Ibu tadi pasti ketakutan dan lari keluar. Datang, datang. Akhirnya bisa menemukanmu. Cepat bicara. Lihat, pintunya sembunyi di mana. Anakku, anakku, cepat lihat. Anakku, cepat lihat. Anakku, anakku. Anakku, anakku, bangunlah. Anak laki-laki, bangunlah. Anda sedang ditahan sembari menunggu persidangan. Kalau tidak dapat uang, kamu tidak bisa kabur. Cepat bangun, cepat bangun. Bangunlah. Kamu ketawa apa sih? Kamu wanita gila. Cepat beritahu aku. Lihat, pintunya di mana? Saya tidak tahu. Kamu tidak akan tahu. Anak laki-laki harus memikirkan cara. Kembalikan buku catatan saya. Tidak, tidak. Memang tidak memberi. Ini laptop apa? Hanya ada kesalahan. Mungkin diambil dari Ladi dong, ya? No wonder baunya menyengat. Waa, waa, waa. Dokter Huang, kamu sedang melakukan apa? Pergi. Kamu pasti tidak ingin membela gadis kotor ini, kan? Menentukan apakah sesuatu itu kotor atau tidak. Bukan melihat bahan asli kertas, melainkan melihat apa yang tertulis di atasnya. Dia sangat menyukai belajar. Jauh lebih bersih daripada kalian bertiga. Pergi atau tidak? Kalau tidak pergi sekarang, aku akan melapor ke guru. Pergi. Kamu baik-baik saja. Aku akan membawamu pergi. Aku bilang, kenapa kamu tidak pulang ke rumah? Ternyata cuma mengumpulkan sampah di luar. Lihat ini kotor. Lihat saja bagaimana aku akan mengurusi kamu ketika sampai di rumah. Paman, sebenarnya teman sekelas ini dia bukan. Saya mendidik anak saya sendiri. Kamu sedang menyikut mulut siapa? Pulang ke rumah. Jangan lakukan ini lagi lain kali. Sama seperti ibumu. Jangan pernah kembali. Teman sekelas. Teman sekelas. Tunggu sebentar. Ini milikmu, kan? Di atas tertulis banyak hal. Kamu benar-benar sangat menyukai buku ini, ya? Memberi. Ada beberapa yang rusak parah. Aku hanya dari bukuku sendiri mencabut beberapa halaman untuk melengkapinya. Meskipun warnanya mungkin berbeda, tetapi tulisan yang perlu dilengkapi sudah saya lengkapi semua. Berbulu panjang. Sudah datang. Jumpa teman sekelas lain kali. Terima kasih. Dia selalu punya banyak teman. Tapi aku hanya punya dia. Sungguh ingin menjadi satu-satunya untuknya. Sangat ingin. Sangat ingin kembali ke masa kecil. Diam. Masih pura-pura tuli dan bisu di sini, ya? Anak laki-laki. Gadis itu sepertinya juga cukup kaya. Tidak bisa menemukan Kiao Men tepat pada gadis kecil ini.
mengambil keuntungan. Baiklah. Kalau begitu aku harus mencari tubuhku dengan baik. Listrik padam. Cepat. Ya ampun. Rumah ini. Kenapa rasanya menyeramkan? Suara apa? Suara apa? Suara apa? Buddha memberkati, Buddha memberkati. Kia Oman. Apakah kamu yang sedang membuat onar? Semoga Buddha memberkati. Semoga Buddha memberkati. Buddha memberkati, Buddha memberkati. Ada apa, Bu? Ah, ini adalah... Gadis ini masih punya. Pria yang berbaring. Tidak kelihatan sama sekali. Orangnya di mana? Orangnya di mana? Semoga Buddha memberkati. Anak laki-laki. Anak laki-laki. Kamu tidak merasa. Semakin dingin. Dingin sekali. Ibu. Tua Kiao. Tidak mungkin, tidak mungkin. Orang tua itu sudah meninggal. Orang tua itu sudah meninggal. Orang tua Kiao. Orang tua Kiao. Maaf, maaf. Semua salahku. Tenanglah sedikit. Pasti ada seseorang. Bertingkah seolah-olah memiliki kekuatan supranatural. Semua ini akibat perbuatanku sendiri. Lau Kiao, Lau Kiao. Tolong lepaskan aku. Ayah, ayah, aku salah. Aku seharusnya tidak minum, seharusnya mengurusnya. Aku salah. Tenang. Tua Kiao. Kiao pada saat ini. Kenapa belum pulang ke rumah? Seharusnya tidak akan terjadi apa-apa, kan? Jangan khawatir. Saya akan keluar sekarang. Pergi melihatnya. Baik, baik, baik. Ayah, ayah. Selesai. Ibu, kemari. Saya mengalami masalah. Ibu, tua Kiao. Orang tua Kiao. Anak laki-laki. Tenang. Ibu pasti tidak akan membiarkanmu masuk penjara. Siapa yang tahu salahnya? Aku hanya ingin menyuruhmu ke kamar mandi. Aku cuma menyuruhmu ke kamar mandi. Lalu, kemudian kamu dorong semua ini ke dalam air. Memproduksi. Ilusi kamu jatuh ke air. Ayah, aku salah. Aku tidak berani lagi. Ayah, semua ini, semua ide ibu. Kamu bawa dia pergi? Aku adalah satu-satunya anak laki-lakimu. Ayah, Kiao Rui. Ayah, aku salah. Tolong biarkan kami. Tolong lepaskan kami. Siapa sangka kematian ayah juga sesederhana itu. Apa? Ternyata kamu. Sungguh minggu yang penuh kegiatan. Tapi beruntung. Akhirnya kita masih berkumpul bersama. Bisa mengumpulkan kalian semua bersama-sama. Tidak mudah. Bagaimanapun juga. Setiap orang memiliki keahlian khusus. Sedikit lebih kecil. Matamu seharusnya tidak lebih kaya, kan? Di antara orang-orang ini. Hanya kamu yang terbaik yang ada. Saya. Bagaimanapun, waktumu muncul. Terlalu kebetulan. Asal dicari saja sudah bisa diketahui. Kamu adalah putra kedua dari grup Deep Space. Tapi ini bukan kelemahan terbesarmu. Kamu menyebut dirimu seorang penulis. Tapi maaf kalau saya terus terang. Tingkatmu terlalu low. Jadi pemuda keren. Kamu bisa menjadi tuan muda kedua. Tapi sebagai seorang penulis,
Kamu bahkan tidak layak menjadi kelas 3. Takutnya karya-karya sebelumnya. Semua diterbitkan dengan biaya sendiri. Xia Oman. Alasan saya tidak membongkar rahasiamu. Itu karena saya